Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takutlah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Ya. Penuhi hati dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakin sempurna yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan matahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan rembulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan jutaan, biliaran, bahkan miliaran bintang-bintang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan seluruh makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan seluruh makhluk yang nampak dan yang tidak tampak oleh mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin sempurna seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan langit selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan matahari selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan bumi selain Allah. Tidak ada yang bisa menumbuhkan pepohonan selain Allah. La ilaha illallah. Yakin la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang menciptakan, makhluk diciptakan. Allah yang memelihara, makhluk dipelihara. Allah yang memberi rezeki, makhluk diberi rezeki. Makhluk itu adalah selain Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Seluruh manusia, jin dan malaikat berkumpul hendak membunuh satu orang manusia tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh virus tak akan mampu membunuh tanpa izin Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai hari ini, sibukkan diri dengan bicara kebesaran Allah. Sibukkan diri memuji-muji Allah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Ya, katakan makhluk tak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Coba semuanya teman-teman sekalian yang ada di rumah, lagi dan lagi kita menulis di kolom komentar kita, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jangan remehkan kalimat ini, Pak. Jangan diremehkan kalimat ini. Ya. Selain Allah itu makhluk, api itu makhluk, api tak mampu membakar tanpa izin Allah. Pisau itu makhluk, pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Air sungai itu makhluk, air sungai tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Ya, tapi kalau Allah Ta'ala hadirin mulia berkuasa, apa saja Allah kehendaki terjadi. Allah pernah merubah bentuk dan merubah sifat. Allah pernah merubah bentuk tanpa merubah sifat. Allah pernah merubah sifat tanpa merubah bentuk. Ingat gak ketika Allah merubah bentuk tongkatnya Nabi Musa dari kayu menjadi ular, sifat manfaat berubah menjadi mudarat. Allah pernah merubah sifat api yang panas menjadi sejuk dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, sementara bentuknya masih seperti api yang menyala-nyala. Ya, Allah pernah merubah tongkat pelepah kurma yang dipegang oleh para sahabat di perang Badar menjadi pedang yang tajam dan berkilauan. Bentuknya masih seperti pelepah kurma. Ya, Ukasyah, seorang sahabat Nabi, dia ayunkan itu pelepah kurma, tiba-tiba terbang kepala lawan. Dia pikir dia yang membunuh, dia pikir dia yang menerbangkan. Tidak. Jadi antum tahu nggak, waktu perang Badar itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang mati. Bagaimana cara membedakan orang yang mati gara-gara tebasan sahabat dan mana yang mati gara-gara tebasan malaikat? Jadi tebasan malaikat itu rapi, Pak. Rapi banget. Penggalannya itu rapi, nggak ada abstraknya, nggak ada. Tapi kalau ada jenazah yang bacoknya kiri kanan di mana-mana, itu hasil sahabat. Itu karya tangannya sahabat. Tapi kalau malaikat indah, rapi. 5.000 malaikat Allah turunkan waktu itu. Nah, jadi hadirin sekalian, ada satu kekuatan yang dahsyat yang tak pernah dibahas lagi hari ini. Nah, kekuatan apa? Kekuatan iman. Nah, umat Islam perlu kekuatan ini hari ini, hadirin sekalian. Kita hari-hari hanya bicara duit, kekuatan ekonomi, kekuatan senjata, kekuatan politik, kekuatan sosial.
ekonomi, macam-macam yang dibahas. Kapan dibahas kekuatan iman? 313 orang sahabat melawan ribuan orang dengan senjata lengkap, dengan perekonomian yang lebih matang, dengan harta yang banyak. Mereka orang sahabat miskin semua, Muhajirin Ansar miskin, dan ke Badar hanya mencari air saja. Tapi ternyata Allah berikan kemenangan kepada para sahabat. Terus dipahami, Pak. Nah, maka jangan lagi bicara ini kalau orang Islam gak kaya gimana, kalau orang Islam gak punya senjata gimana. Tunggu dulu, Pak. Kita perlu Allah saja. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Oke teman-teman sekalian, nah, ini muzakarah kita penting pagi hari ini nih, Masya Allah. Ya, banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Katakan kepada mereka, hei orang kaya, hartamu Allah yang punya, bukan kau yang punya. Hai raja-raja, Allah yang menaikkanmu menjadi raja, dan Allah yang akan menurunkan kamu. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa memuliakan, membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah, biadil mulk. Kerajaan dunia dan akhirat berada dalam genggaman Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mengajarkan kita jaddidu imanakum, kata Nabi, perbarilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, kata Nabi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Ulama menafsirkan aksiru min qawli la ilaha illallah itu dengan dua, Pak. Yang pertama zikirkan ketika sendirian, yang kedua dakwahkan ketika jumpa orang. Jadi kalau kita ke pasar ketemu pedagang, ingatkan pedagang-pedagang, hai Pak, Bu, yang memberi rezeki adalah Allah, bukan perdaganganmu. Nanti kalau azan berkumandang, cepat-cepat ke masjid. Ketemu petani, ingatkan para petani, hai Pak, yang memberikan buah adalah Allah, bukan pertanianmu. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah datang dari Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang kepada dokter, ingatkan dokter, dok, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja adalah sunnah Nabi SAW. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Dengarkan baik-baik ini. Dengarkan baik-baik. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Bekerja itu adalah perintah Allah. Tidak ada hubungan dengan rezeki. Rezeki itu hubungannya dengan Allah. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Itu yang betul, Pak. La natrukal asbab, walakin natruka yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Meninggalkan keyakinan kepada obat. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, menjaga kesehatan, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, dia berikan obat yang sama, satu sembuh, satu mati. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. La ilaha illallah. Dokter makhluk, obat makhluk, sehat makhluk, sakit makhluk, hidup makhluk, mati makhluk. Makhluk dengan makhluk tidak punya hajat satu sama lain. Obat untuk menyembuhkan berhajat kepada Allah, penyakit untuk mematikan berhajat kepada Allah. Tapi Allah untuk menyembuhkan tak berhajat kepada obat. Allah untuk mematikan tak berhajat kepada obat. Ya, Allah mampu mematikan orang paling sehat di dunia, hadirin sekalian. La ilaha illallah. Allah mampu mematikan orang yang paling sehat di dunia. Ya, Allah kuasa, hadirin mulia, memiskinkan orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. La ilaha illallah. Allah berkuasa menghinakan orang paling mulia dalam hitungan detik. La ilaha illallah. Semua berada dalam kehendak Allah, dalam genggaman Allah, dalam kudratnya Allah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman sibuk lisannya dengan memuji-muji Allah, mengagungkan Allah. Ya, setiap bicara, setiap menulis libatkan Allah. Mulai sesuatu dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah.
Ya. Kalau berjanji ucapkanlah insya Allah. Ya. Kalau melihat sesuatu menakjubkan, subhanallah. Anakmu cantik, istrimu cantik, suamimu tampan, katakan masya Allah. Hilang barang, hilang seseorang, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Begitu hadirin sekalian, jangan kita mudah saja mengatakan kamu hebat, kamu kaya. Tidak, Allah yang kaya. Allah Al-Ghani yang memberi, yang maha kaya, Al-Mughni. Sifat Allah itu Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya adalah Allah. Yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya adalah Allah. Kesalahan terbesar orang kaya apa? Mereka menganggap dia kaya karena dia pintar. Bukan, banyak lebih pintar daripada kau tapi tak kaya. Kesalahan terbesar orang-orang kaya, sebagian besar hadirin sekalian menganggap dia kaya karena kerja kerasnya. Tidak, banyak yang lebih keras kerjanya tapi tak kaya. Kesalahan terbesar orang-orang kaya menganggap dia kaya karena produknya bagus. Tidak, banyak yang lebih bagus produknya daripada produkmu tapi tak kaya. Ya. Jadi kenapa kaya? Karena Allah beri kekayaan. La ilaha illallah. Allah beri kekayaan. Allah katakan kaya, kaya. Tak ada yang bisa miskinkan. Allah katakan miskin, miskin. Tak ada yang bisa kayakan. Iya. Allah yang mengatur semua sebagai ujian saja. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur Allah akan muliakan dia. Orang miskin yang bersabar Allah muliakan lagi 500 tahun masuk surga lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Loh, kenapa orang miskin lebih dulu masuk surga? Karena benar kata Sayyidina Ali karamullah wajah, dia katakan harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Nah, maka hadirin sekalian, penuhi hati dengan kibri Allah, dengan kebesaran Allah. Hati manusia ini memiliki 4 saluran. Hati manusia memiliki 4 saluran. Yang pertama lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, apa yang dilihat manusia, apa yang didengar manusia, apa yang dipikirkan manusia masuk ke dalam hatinya. Pak Fahmi, tolong minta air panas Pak Fahmi. Mohon maaf. Apa yang dibicarakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan masuk hati. Orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, memikirkan dunia, hati dia penuh dengan dunia. Bagaimana tandanya Pak? Kalau bicara dunia yang dibicarakan. Kalau menulis dunia jangan dia tulis. Kalau dipikirkan dunia jangan dipikirkan. Bangun pagi orang ke masjid, dia ke pasar. Nah, ini pencinta dunia Pak. Siapa yang bangun di pagi hari lalu dia pergi ke masjid, dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari dan dia pergi ke pasar, tak sholat dia ke masjid, dia telah membawa bendera syaitan. Tak main-main ini Pak. Membawa bendera syaitan. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari rencana dunia, malam hari fikir bicara dunia lagi. Tidurnya mimpinya dunia. Tahu-tahu meninggal dunia. Ada orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, bangun pagi ingat Allah. Dia bangun pagi dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa linusyur. Dia duduk sebentar pergi ke toilet. Kemudian dia ambil wudhu, melepaskan ikatan yang kedua. Kemudian dia sholat ke masjid, 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, dia berada dalam penjagaan Allah. Dia berada dalam penjagaan Allah. Ngapain takut lagi? Orang sudah sholat subuh di masjid, masih takut corona, takut ini, takut itu, takut mati, takut miskin. Kita takut kita satu aja, Allah gak suka sama kita itu misalnya. Itu yang kita takutkan, Pak Allah gak ridho, gak terima kita. Kalau semua dunia nggak suka nggak apa-apa, asal Allah suka. Satu dunia Pak membenci kita nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan ya guys ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, berhijrahlah. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Bawa minum Ustaz. Iya, ini Masya Allah. Ini kita di masjid ini. Lagi diambilkan minum ini. Jadi orang beriman tak peduli dengan penilaian orang, tak peduli dengan ucapan orang.
Orang beriman tuh Pak, dia peduli dengan ucapan Allah. Tapi kalau orang tidak beriman, dia terkesan dengan ucapan manusia. Coba kadang-kadang gara-gara satu ancaman manusia kita nggak bisa tidur. Tiba-tiba orang WhatsApp, awas kamu. Aku tahu rumahmu di mana. Awas kamu. Diancam. Nggak tenang hati kita. Tapi kenapa beribu ancaman Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita bawa santai saja. Jadi orang yang takut kepada Allah hadirin mulia, dia tidak akan takut kepada siapapun. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan perintah seluruh makhluk menakut-nakuti dia. Takut, bahkan sama bayangan sendiri takut hadirin sekalian. Nah, maka hadirin sekalian, ini yang pertama, hijrahlah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Ya, mulai hari ini hadirin sekalian, mulai hari ini banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah. Banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah. Ya. Ini saya kasih tahu caranya ya. Tambahkan Allah dalam setiap kalimat. Kalau hidup, katakan Allah yang hidupkan kita. Kalau mati, katakan apa? Mati. Allah yang matikan kita. Kalau berjumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, katakan Allah yang pisahkan kita. Ditambahkan Allah di depannya. Kalau duduk, katakan Allah yang dudukkan kita. Kalau berjalan, katakan Allah yang perjalankan kita. Tambahkan Allah. Mulai sesuatu dengan Bismillah, akhirnya dengan Alhamdulillah. Berjanji ucapkan InsyaAllah, Subhanallah, Masya Allah, La haula wa la quwata illa billah, La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi mudah mengenali orang beriman dari mana? Dari cara dia berbicara. Mudah mengenali orang beriman dari mana? Dari cara dia menulis. Orang beriman hadirin sekalian, betul-betul hati dia penuh dengan Allah. Lisannya hanya Allah, zikrullah. Setiap hembusan nafasnya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap hembusan nafasnya. Gak peduli orang bilang apa, terserah orang mau bilang apa. Orang beriman gak terkesan dengan puji-puji orang. Dipuji gak senang hati, dicaci gak sakit hati. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Santai saja, bodoh amat. Tangan kita cuma dua. Catat ini. Tambahkan, tangan kita cuma dua. Tambahkan awal dan akhirnya. Ya. Ya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga sampai kita berjumpa dengan Allah. Mulut orang miliaran banyaknya. Nah, jadi hadirin sekalian, terserah orang mau bilang apa. Terserah orang mau cerita apa. Kalau kita digibah orang, dibunjing orang, bagus, bertambah pahala kita. Allah beri kita pahala tanpa bersusah payah. Apalagi kalau kita difitnah orang, itu lebih ajib lagi. Difitnah orang lebih ajib lagi Pak Alim. Nah, jadi orang beriman hadirin mulia, ketika digibah orang, dia senang. Karena dia yakin, orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Ya. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kalau aku ingin menggunjing seseorang, maka niscaya aku akan menggunjing ibuku. Supaya transparan pahalanya mengalir ke ibunya saja. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, la ilaha illallah. Dicaci tak tumbang. Ya. Maka kalau benci sama orang, gak usah dibahas, gak usah disebut-sebut. Nanti pahala kita transfer ke dia. Doakan saja dia dapat hidayah. Doakan saja dia dapat hidayah. Ya Allah, beri dia hidayah. Jangan sampai ada satu orang pun yang masuk neraka nanti gara-gara menzalimi kita. Maafkan. Maafkan, lupakan. Forgive and forget. Maafkan dulu. Meskipun tak mampu melupakan, yang penting maafkan. Yang penting dimaafkan. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab awal yang harus kita ulang-ulang setiap hari. Penuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah. Penuhi hati dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang berkuasa di dunia dan akhirat, selain Allah dikuasai. Betul nggak? Masya Allah. Forgive and forget. Oh Ustaz, aku sudah memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Oh nggak apa-apa. Yang penting memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti melupakan juga. Tapi kalau bisa melupakan bagus. Kita memaafkan orang, selesai urusan kita dengan Allah. Ya. Tapi kalau kita mau memperlanjutkan urusan dengan manusia, nah, itu urusan kita dengan mereka. Kenapa kita susah melupakan orang menyakiti hati kita?
Karena kita yang terluka. Pohon itu Pak, pohon, dia tidak akan pernah lupa kepada kampak yang memotong dia. Tapi kampak, dia sering lupa dengan pohon yang pernah dia potong, karena banyak yang dia potong. Kampak sering lupa kepada pohon yang dia potong, tapi pohon tak akan pernah lupa dengan kampak yang memotong dia, karena dia yang terluka. Dia yang terluka. Nah, jadi hadirin sekalian, boleh ditulis tuh. Kampak sering lupa dengan pohon yang dia potong, yang dia tebang. Tapi pohon tak akan pernah lupa dengan kampak yang menebang dia, karena dia yang terluka. Maka hati-hati teman-teman. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun, tapi dengan satu syarat. Manusia yang kita sakiti hatinya harus memaafkan kita terlebih dahulu. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa Pak. Yang luar biasa itu orang salah kita minta maaf. Oh ini mantap Pak. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa, orang salah kita minta maaf. Maka belajarlah di pohon mangga. Satu ketika seorang wali Allah, ini cerita nih hadirin sekalian, berjalan di hutan, tiba-tiba dia mendengar suara, kunu mislana, kunu mislana. Jadilah seperti aku, jadilah seperti aku. Dia cari sumber suara, dari mana suara tadi datangnya. Ternyata suara tadi keluar di pohon mangga. Maka wali Allah tadi berbisik ke pohon mangga, apa kau yang bicara? Maka terdengar suaranya, iya, aku yang bicara. Kenapa aku harus seperti kamu? Apa kata pohon mangga? Hari-hari orang-orang lewat melempariku dengan batu, tapi aku membalas mereka dengan buah. Nih lihat Pak, mangga datang langsung. Kita bicara mangga. Masya Allah, kuasa Allah datang mangga. Mangga dilempar dengan batu, dia balas dengan buah. Maka materi kita hari ini belajar dari pohon mangga. Belajar dari apa? Pohon mangga. Kunu mislana, jadilah seperti aku. Jadilah seperti aku. Kenapa aku harus seperti kamu wahai pohon mangga? Hari-hari orang-orang lewat melempari aku dengan batu. Mereka lempari aku dengan batu, tapi aku tak pernah marah. Aku membalas mereka dengan buahku yang manis dan harum. Tapi ada juga ustadz-ustadz yang bilang begitu. Kalau kau disakiti orang, difitnah orang, dizalimi orang, terus dia fitnah, dia caci maki kita, dia fitnah kita, dia zalimi kita. Maka kata ustadz, seperti yang Ustadz Somad bilang, kau lempar dia dengan bunga, tapi pastikan potnya masih menempel di sana. Ada waktunya, kita ngamuk juga, ada waktunya marah juga. Ada waktunya marah juga. Jadi kalau kita mau marah sama orang, lempar dengan bunga, tapi pastikan potnya masih menempel di sana. Oke guys, kita bicara mangga, datanglah pohon mangga nih. Bismillah. Boleh di presence dulu. Nanti kena marah lagi sama Umi Khotimah. Bismillah. Silakan teman-teman sekalian, dari mana saja yang hadir nih boleh. Tetap ya, saya tidak akan pernah lelah menawarkan kalian kesempatan beramal. Kita sama-sama bangun masjid Baitur Rahman. Kita sama-sama membangun istana di surga. Bersama kita membangun istana di surga. Silakan kalian kirimkan donasi terbaik kalian. Itu nomor rekening sudah dipinkan 77 6 kali 98 BSI X BSM atas nama Masjid Baitur Rahman. Kuala Lumpur hadir, Bogor hadir, Masya Allah. Hari Sanuar, Masya Allah. I see your lips kemarin ya. Abangku, boleh abang, kalau kita live together ajib nih. Kalau abang lagi ada waktu nanti kita aturkan live together ya. Ini artis Malaysia Pak, kemarin disengat lebah bibirnya. Lucu, looks funny. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, dunia tak lama Pak, dunia ini tak lama, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Dunia bukanlah tempat berhayal, tapi tempat beramal. Bang Haris Anwar, kalau abang ada waktu boleh kita live together bang. Salam kenal ya, salam kenal di Indonesia. Mungkin follower saya ingin kenal abang juga. Luar biasa.
Saya lihat abang kemarin itu di postingan Ustaz Ebit Liu. Ebit Liu ucap, ternyata beliau sudah follow saya follow back lah. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, saya ingatkan, dunia tak ada apa-apanya, kenikmatan yang sedikit. Dunia ini kenikmatan yang sedikit. Maknanya kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Mangga ini Pak, Masya Allah. Alhamdulillah Bang Haris. Free request. Bang Haris. Assalamualaikum Ustaz. Allahu Akbar. Allah kuasa. Allah berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa Ustaz. Itu Ustaz bagaimana? Ustaz? Alhamdulillah Bang. Kemana bibir lips kemarin tu? Kayak Angelina Jolie. Angelina Jolie pun kalah Ustaz. Kalah ya? Ya Ustaz. Sakit Bang. Sakit parah ya? Sakit pun nikmat Allah. Allah bagi nikmat. Jadi Allah bagi. Kita lihat Bang. Ini iman, kekuatan iman. Ini Bang Haris ya. Kita tak faham ya, nikmat apa yang Allah bagi kepada Nabi Ayub ketika sakit. Ketika saya lihat abang posting foto lagi disengat lebah bibir besar. Terus abang make fun. Saya bilang Allah, ajib iman. Iman is ajib. Nah, maka Nabi yang cakap itu, Nabi ajib, orang beriman itu ajib. Ketika Allah nikmat dia bersyukur, Allah muliakan dia. Ketika Allah berikan musibah, dia bersabar, Allah muliakan dia. Allah gugurkan dosa-dosa dia. Tidak tertusuk di seorang hamba, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya. Allahu Akbar. Saya pikir awal abang pakai filter, betul? Oh, tak ada. Bukan filter kalau filter. Allahu Akbar. Tapi tawon tu besar masa tu. Tawon kan? Tebuan. Tawon. Kita faham tawon. Ya. Disengat ketika tengah mandi. Ketika tengah mandi. Di semasa keluar dakwah time tu. Lagi khuruj 3 hari. Ketika khuruj. Allah kuasa, Allah sayang antum Bang. Allah saat Akbar. doa hidayah. Ini saya pernah dengar nasihat daripada Masyaikh waktu istimewa Tonggi di Bangladesh. Dikatakan ketika orang khuruj fisabilillah, dia keluar jalan Allah, lalu Allah bagi dia ujian sakit. Allah bagi dia sakit. Saat itu adalah saat terbaik doa minta hidayah. Ketika fisabilillah, lalu dia sakit dan dia minta sehat, ya Allah sehatkan aku. Itu seperti orang memecahkan telur dengan hammer. Allah bagi hammer di tangan kita untuk pecahkan batu besar berlian, ada diamond. Allah malah kita pecahkan telur. Jadi ketika kita sakit fisabilillah, itulah the best time, saat terbaik doa minta hidayah. Allahu Akbar. Abang di mana nih? Di KL apa di mana? Di KL. Sekarang ni tengah menunggu sahabat untuk kayu basikal. Cycling. Oh, kalau di Indonesia kita cakap goes. Apa dia Ustaz? Goes, cycling ya, bicycle. Basikal. Itulah dia. Tapi Alhamdulillah Ustaz, semuanya sudah okey. And itu semua nikmat Allah. Alhamdulillah. Saya selalu dengar Ustaz punya muzakarah iman. Ya Allah. Memang sampai. Saya paling suka ayat Ustaz yang ni. Kalau dipuji jangan terbang. Kalau dikeji jangan tumbang. Allah. Itu betul-betul sampai. Iya. Karena simpel saja Bang Haris. Simpel saja. Perkataan yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Allah Akbar. Tapi perkataan yang hanya dari lisan saja akan terhenti di telinga. Allah. Jadi bahasa dakwah kita ni Bang tak perlu tinggi-tinggi. Yang penting dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Kita dengan satu niat saja, kita dengan satu intention saja. Bagaimana orang yang dengar kata kita, mendengarkan cakap kita, yang melihat pakaian kita, melihat semua tulisan kita, karya kita, semua dapat hidayah. Allah. Jadi fikir da'i itu hebat Bang Haris. Fikir da'i itu apa? Hidayah. Ketika abang naik kereta, ini kereta apa nih? Ini kereta Honda. Honda itu Jepang, nama kota di Jepang Bang. Abang doa sama Allah, ya Allah bagi hidayah orang Jepang ya Allah. Allah Akbar. Setiap kali naik kereta, starter kereta, abang doa ya Allah bagi hidayah orang Jepang ya Allah. Amin ya. Aku mau buat dakwah di Jepang ya Allah. Amin. Fikir da'i begitu. Ketika abang melihat apa saja, lihat jalan, ya Allah bagi semua orang yang buat jalan dapat hidayah ya Allah. Amin ya Allah. Kita minum, lihat gelas, ya Allah
orang yang bekerja di kilang gelas ini bagi hidayah ya Allah. Amin, amin ya Allah. Nah, jadi fikir da'i inilah, fikir dakwah inilah yang fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini telah hilang fikirnya umat Islam. Allah. Hari ini orang fikirkan bukan hidayah. Fikir ringgit, duit, rupiah. Fikir kekuasaan. Makanya bang, yang hebat bedanya satu orang da'i itu dengan orang yang biasa, orang bukan da'i, itu apa? Fikirnya beda. Fikir kita beda. Kita setiap lihat siapa saja pikir hidayah. Kalau saya nonton band konser Metallica, setiap saya nonton Metallica, saya doakan ya Allah, James Hetfield bagi hidayah ya Allah, King Hamad bagi hidayah ya Allah. Ya Allah, hantar saya ke konser mereka ya Allah, hantar saya ke rumah mereka ya Allah, saya mau bagi cerita tentang Islam kepada mereka ya Allah. Allah. Dan nonton orang main sepak bola, main football, doa ya Allah, ini bagi hidayah Ronaldo ya Allah, bagi hidayah Messi ya Allah, bagi hidayah orang-orang hebat ni ya Allah semua. Allah. Jadi setiap saya lihat jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, abang fikirkan hidayah untuk dia. InsyaAllah Ustaz. Apalagi ketika kita Allah bagi ujian sakit, itu the best time to pray. Saat terbaik untuk berdoa minta hidayah. Allah. Rasulullah Ustaz. SAW. Ya, Ustaz continue. Itu bahkan ketika tidur pun Nabi beralaskan tangan dan setiap Nabi bangun tidur ada air mata di telapak tangan Nabi. Allah Akbar. Mendoakan umatnya dapat hidayah. Allah. Ya, kan Bang Haris, silakan. Tak, Ustaz, saya mau beritahu Ustaz, tolong doakan saya sekali, insyaAllah Ustaz, untuk saya kekal istiqamah, insyaAllah di jalan ni, insyaAllah. Hati Allah manusia kan sentiasa berbolak-balik. Allah hidayah ya Allah, istiqamah Bang Haris dalam dakwah sampai mati ya Allah, sampai mati hantar kita Allah. Jumpakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya, hantar orang-orang baik bersahabat dengan beliau ya Allah. Amin ya Allah, amin. Jadi Ustaz, saya sebenarnya mau cycling sudah ni. Sebab sahabat-sahabat sudah sampai. Mana sahabat? Mereka mana dia? Belakang tengah parking. Oh, parking. Abang Kiel duduk kat mana? Apa dia? Kiel di mana duduknya? Stay di mana? Di Shah Alam. Di Shah Alam Ustaz. Tapi insyaAllah Ustaz, saya teringin sangat nak jumpa Ustaz satu hari nanti Ustaz. Ya. Ustaz Abid Liu pernah datang ke rumah saya. Jakarta. Allahu Akbar. Ya, nanti saya pun nak ke rumah Ustaz juga insyaAllah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Abang jaga kesihatan ya, tetap buat dakwah. Ustaz sentiasa buat dakwah, saya sentiasa masuk live Ustaz. InsyaAllah saya mau dengar Ustaz punya kita buat plan, muzakarah. Ya, kita buat plan dengan Ustaz Abid Liu, kita live insyaAllah. Boleh insyaAllah Ustaz. Saya sentiasa support Ustaz. Ya, InsyaAllah kita dakwah sampai mati dalam dakwah insyaAllah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. The day we cry, the day we try, night we cry, until we die. Until we die. Day we try, night we cry until we die. Wajib. Saya buat lagunya nanti. Itu profil saya tu. Ya, tahu. Saya sentiasa tengok Ustaz punya. Alright Ustaz, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Hati-hati nanti ya. Kita buat live lagi Ustaz ya. InsyaAllah bang. Salam buat keluarga. Ustaz. Salam kenal Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Malaysia ni ajib. Masya Allah. Teman-teman silakan ya. Abang kalian mau support. Saya sekarang sedang melukis full Al-Quran. Make painting for masjid. Jadi saya buat masjid di Indonesia. Di Palembang. Kita mau bangun buat 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Baik, siapa lagi yang mau live dengan kita? Masya Allah. Boleh dari mana saja, silakan. Dari masa bantu saya, ibu saya mau mati rasanya. Na'udzubillah. Kenapa mau mati? Ibumu, semoga Allah berlindawati satu falling you. Boleh teman-teman sekalian, dari mana saja. Silakan yang mau donation, silakan. Kita akan Ustaz kesayangan ramai, Masya Allah, Nazri Zaili. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ambil cinta di langit, tebar di bumi. Karena kebencian sudah ada di mana-mana. Ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Karena kebencian sudah ada di mana. Kalau kalian pengen hidup tenang hatinya, kalau kita ingin tenang hati hadirin sekalian, jangan ada kebencian di dalam hati. Yang ada hanya cinta saja. Bagaimana supaya kita cinta kepada umat Nabi SAW? Lihatlah senantiasa kebaikan umat.
Ya, lihatlah kebaikan umat. Kalau kita melihat kebaikan orang lain, maka kita akan sayang sama dia. Kalau kita lihat keburukan orang lain, maka kita benci sama dia. Ya. Lihat kebaikan orang kita sayang, lihat keburukan orang kita benci. Subhanallah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, silakan kalau kalian mau, saya masih mencari, hunting, looking for 400 orang baik, muhsinin, yang mau donasikan harta dia 10 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman memerlukan, dan Galeri Al-Quran memerlukan kurang lebih 6 M lagi. Sekarang sudah terkumpul 183 halaman. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Kuasa makhluk tak ada berkuasa. Masya Allah, tidak berkuasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Doakan saya beberapa bulan ke Amerika. Amin. Masya Allah. Boleh teman-teman sekalian, silakan. Ada yang mau donasi 1 halaman Al-Quran. Kalau 1 halaman Al-Quran, donationnya 10 juta rupiah. Kalau kalian mau donasi minimal 1 juta tambah 100.000 ongkos kirim, saya akan bagi 1 hadiah, 1 painting sederhana, simple. Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian, ada yang mau donasi silakan, ada yang mau bertanya silakan, ada yang mau live bareng dengan saya juga silakan. Allah. Ini teman-teman sekalian ya. Ada yang mau bertanya? Kalau sepanjang waktu salawat boleh nggak Ustaz? Haruslah. Kalau nggak boleh. Ya. Ada teman saya bersalawat 10.000 kali setiap hari. Amalan 10.000 kali salawat setiap hari. 1 salawat 10 rahmat bercurah-curah. Ya Allah Akbar. Siapa lagi mulai dengan kita nih? Bismillah. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya lagi di markas, Dad. Markas mana? Panjang, Meranti. Riau. Di mana? Di Selat Panjang, Meranti. Riau. Lagi ada musyawarah kabupaten malam tadi. Luar biasa. Anak-anak. Allahu Akbar. Antum bagi dakwah, bagi dakwah. Ustaz lah. Kamu lah. Apa jadi lagi? Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Siapa nama? Arno, Ustaz. Allah. Lagi keluar 3 hari, 4 bulan. Tidak pernah 4 bulan. Masih anak sekolah, Ustaz. Oh, student. Di mana? Masih pelajar. SMA, SMP? Man, Ustaz, man. Di Man. Oh, Man. Aliyah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, ayahanda, Masya Allah. Luar biasa. Salam buat teman-teman di markas. Ya, Dad. Ya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kasih nasihat. Semua yang tanya, Dad. Kasih nasihat dulu. Minta target, Ustaz, tentang dakwah, Dad. Keuntungan dakwah, Dad. Untuk Kasihlah amal kita dua. itu mengajak, bukan mengajar. Dakwah itu bicara kebesaran Allah, bukan bicara hukum hakam. Jadi kalau kamu berdakwah, kamu jangan usah bilang haram-haram, bukan begitu. Itu di majelis ilmu. Dakwah itu hanya bicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah kuasa, coba ikuti. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Daha illallah. Jadi kamu kemanapun pergi, bicaranya itu saja. Kalau ketemu orang-orang lagi maksiat, jangan kau katakan ini haram, mau dosa neraka, jangan. Dakwah itu bicara kabar gembira, bukan ancaman. Dakwah itu bercerita tentang surga. Sampaikan berita tentang surga kepada orang lain, baca berita tentang neraka untuk diri sendiri. Paham? Enggak. Paham nggak?
Jadi kalau ketemu orang jangan diancam neraka. Ketemu orang sampaikan kamu calon raja di surga. Kamu calon ratu bidadari di surga. Kalau ketemu orang, lihat kebaikan orang, bicara kebaikan orang. Lihat keburukan diri sendiri. Allah beri kita dua mata, catat teman-teman di rumah, catat di rumah. Allah beri dua mata, satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Dakwah itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Faham? Faham, Ustaz. Dakwah itu bicara tauhid, bukan bicara syirik. Nah, nanti syirik itu dibahas dalam majelis ilmu, di ta'lim. Ini syirik, ini khurafat, ini subhat, ini dibahas. Dakwah itu bicara sunnah, bukan menghina orang bid'ah. Dakwah itu mengajak orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, bukan mencaci maki fahsya wa munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah. Dakwah itu bicara ilmu, bukan menghina orang bodoh. Dakwah itu mengajak orang berzikir, bukan mengatakan kamu lalai. Dakwah itu mengajak orang ikramul muslimin, bukan mengatakan kau sombong, tidak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya. Dakwah itu apa? Bekerja dengan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah saja. Orang nggak perlu tahu siapa kita, yang perlu mereka tahu siapa Allah. Pak Mantum. Jadi kita dakwah ini bekerja dengan siapa? Allah. Kita bekerja dengan Allah, bukan bekerja dengan siapa-siapa. Maka kita tak perlu mencari pujian manusia. Benar. Dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Ikhlas. Dakwah itu bicara ikhlas, bukan menghina orang ria. Dakwah itu mengajak orang cinta akhirat, bukan menghina orang cinta dunia. Nah, jadi dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Jadi anak SMA pun bisa, anak MAN bisa, anak Sanawiyah bisa, anak metal bisa, anak punk bisa dakwah. Bahkan orang paling bodoh di dunia bisa berdakwah. Nah, maka kalian terus berdakwah, jangan lepaskan sorbanmu sampai mati ya. Amin. InsyaAllah. Bergerak ke ujung-ujung dunia. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Banyak senyum, banyak ikram. Bagi makan. Antum bisa mijit-mijit nggak? Belajar dai itu harus belajar mijit. Oh, itu orang pijit ya. Oh. Kadang-kadang orang dipijit saya dapat tidak. Jadi dakwah itu nggak mesti harus bicara. Dakwah itu adalah amal keseluruhan agama. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi. Udah cukup nasihatnya. Ustaz. Allah. Yang Ini terakhir, lagi di markas Ustaz ni. mana markas? Ini Ustaz. Ya. Jadi orang lain itu sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah teman-teman sekalian. Lihat nih anak-anak muda nih, Masya Allah. Luar biasa, ini 10 tahun lagi jadi hafiz Quran 30 juz. Ini Ustaz. Dakwah Ini bukan Ustaz. begitu. Ini markas. Sudah. Kamu musyawarah dulu. Salam buat orang markas ya. Waalaikumsalam. Ya. On markas di sini Ustaz. Mana markas lihat? Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam Ustaz. Udah di screenshot belum? Screenshot kenang-kenangan. Udah. Sudah. Ustaz. Udah ya, assalamualaikum. Salam. Lihat Pak, 10 tahun, 20 tahun lagi mereka lah yang akan memimpin dunia. Anak-anak kita. Makanya kita udahlah. Jadi orang baik aja lah, jadi orang baik. Ya. Jangan lelah jadi orang baik, jangan bosan menjadi orang baik. Ya. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun sumur-sumur, alirkan air orang-orang miskin.
bagi beras, infak beras, cintai ulama, muliakan ulama. Kalau nggak bicara yang baik-baik, lebih baik diam saja. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Abi, siapa lagi? Boleh silakan teman-teman yang mau donasi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa lagi nih? Masya Allah. Lagi nisab Ustaz, lagi nisab. Ini live gimana? Kena marah ambil kamu nanti. Di Palopo Ustaz. Palopo Ustaz. Oh. Saya pernah konser di Palopo. Udah lahir kamu belum? Tahun 2011. Udah lahir Ustaz. Nih lagi nisab. Lagi nisab 3 hari. Ini bahaya nih. Ini besok nonton di Instagram kena marah Amir nanti. Allah. Siapa? Ustaz. Apa Ustaz? Nama siapa? Abizar. Kamu santri mana? Bukan santri, jamaah. Oh, dapat bulan sudah? Ya? Sudah pernah 4 bulan belum? Udah, baru-baru wapsi tanggal 30. Allah 30 bulan kemarin. Sudah. Kalau begitu dakwah dulu sedikit, dakwah. Insyaallah Ustaz. Allah. Kau tergib dulu sedikit nih umat di Instagram ini biar semua jadi dai. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita ini hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi 60-70 tahun pasti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita, kita wajib dakwah. Karena kita ini, bekal kita ini menuju ke akhirat ini hanya iman dan amal. Karena perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini hanyalah iman. Apabila iman kita bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal kita baik. Dan apabila iman kita buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal kita buruk. Walaupun kita orang kaya kita sedunia, tetapi amal kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memadai kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Masyaallah. Insyaallah Ustaz. Lagi baru enak dengar ya semua berhenti gimana sih? Kenapa Ustaz? Lagi enak-enak dengar kamu bayan. Allah. Saya dengar tiap hari bayannya Ustaz. Di mana dengar? Di Instagram Ustaz. Instagram. YouTube. Ya, YouTube juga biasa. Semoga jadi asbab hidayah. Yang penting apa yang kita dengar itu diamalkan. Dengar nasihat. Ya, insyaallah. Siapa yang belajar dengan mendengar dia lupa. Siapa yang belajar dengan melihat dia ingat. Siapa yang belajar dia akan paham. Insyaallah. Paham ya? Allah. Insyaallah Ustaz. Antum semua sampaikan salam buat amirnya. Katakan kepada amir antum, kepada semua jamaah, dunia tak lama, sebentar lagi kita mati. Buat persiapan. Allah. Ya. Dulu waktu saya konser di Palopo, kamu nonton nggak? Waktu tahun berapa? Tahun 2011? Tidak. Saya. Karena sempat saya vakum Mas. Oh, masih SD rupanya. Iya, masih SMP. Sekarang udah kuliah? Udah tamat. Udah tamat. Ya udah, penting kamu jadi orang baik terus ya. Udah kawin belum? Udah nikah? Belum Ustaz. Ya teman-teman ya, kalau kalian mau ambil menantu nih orang soleh nih di Palopo nih. Boleh ya? Ya. Soleh hafizah ya. Amin ya Allah. Ya sudah. Ustaz, tunggu Ustaz. Ada teman saya mau bicara juga. Mana? Tunggu Ustaz. Sen. Iya. Secara langsung Ustaz dia harus kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bang, jalan-jalan ke Sulawesi. Bang, jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, Palopo. Pernah saya ke Palopo, Mas Samba. Pernah ke Palopo 2011. 2011 di mana? Di mana, Ustaz? Konser sama Raid sama Sunu. Oh, iya 2011. Allah. Udah jadi karkun belum? Masya Allah. Kenapa Ustaz? Belum, udah keluar.
Belum, masih di dunia hitam. Ya udah. Baru-baru saya sudah gerak sama Ustaz 4 bulan. Allahu Akbar. Tanggal 30 baru-baru Jalan kaki. Di jalan mana? kaki di Kolaka. Sulawesi Tenggara. Allahu Akbar. Kekasih Gimana posisinya sekarang? orang-orang baik. Ya. Istiqomah ya. Masyaallah. Insyaallah Ustaz, doakan Ustaz. Doakan Ya, saya Ustaz, mudah-mudahan istiqomah dalam dakwah. Ya, pokoknya istiqomah sampai mati. Kalau nanti Iya, mudah-mudahan saya Ya. mudah-mudahan kita dimatikan dalam dakwah Ustaz. Masyaallah. Sudah ya. Assalamualaikum. Iya Ustaz. Waalaikumsalam. Tunggu, saya screenshot Ustaz. Screenshot ya. Screenshot. Tunggu. Tuh, 2, 3. Oke Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masyaallah. Salam Ustaz. Assalamualaikum. Banyak orang soleh. Di mana-mana orang soleh. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian silakan yang mau donasi silakan. Udah ada yang masuk belum? Oh, kita ada Murashid datang. Allahu Akbar. Kita suruh ngaji dulu. Anak muda ganteng kita nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Rashid, apa kabar? Ayah Amerika, New York. Alhamdulillah. Baik, kabar baik. Bagaimana Ustaz kabarnya? Semua baik di sana? Indonesia aman? Apa sekarang? Sekarang jam 8:30 kita baru selesai sholat Isya. Malam. Iya, malam. Imam Syamsi Ali tidur udah. Imam Syamsi Ali lagi ada acara maulid dengan Imam Ahmad, dengan Imam banyak lagi kumpul-kumpul para imam di Manchester. Allah. Di Amerika kan? Iya, di Amerika. Gimana keadaan di sana? Dakwah di sana gimana? Alhamdulillah banyak, semakin hari semakin ya. Itulah luar biasanya Islam. Semakin Islam dibenci, semakin Islam dijelekkan, orang semakin penasaran ada apa dengan Islam. Promosi gratis itu. Iya. Gratis. Promosi gratis luar biasa Allah. Syekh Rashid, ini Ahmad Restu nih fansnya antum. Dia sering minta tolong sama saya, tolong kenalkan saya dengan Muhammad Rashid. Dia mau belajar. Ini fans berat antum dia. Sayangnya dia perempuan kan bisa dibungkus, diselamatkan. mohon doanya Ustadz. Ana dapat amanah jadi direktur Akademi Bahasa Arab sama Al-Quran. Insyaallah alhamdulillah tahun ini kita kasih beasiswa 26 santriwati. Tahun depan insyaallah kita buka 30 beasiswa penghafal Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau kuliah S1 tahun depan, laki-laki mau ngafalin Quran, punya gelar S1 insyaallah bisa kontak Ana Ustadz. Amin. Anak boleh ya ikut belajar ya? Baik, insyaallah. Kita lagi bebaskan lahan sekitar 2 hektar, Ustaz. Mohon doanya tahun ini Amin. bisa selesai. Alhamdulillah. Jadi kita kalau bilang sama kalau memang DSAS masih bisa dimanfaatkan lagi, saya siap bilangin. Siap. Dulu awal kan dulu kita galang donasi buat Amerika kan. Lumayan tuh 2 konser kita buat tuh terkumpul lumayan tuh. Ada 10 eman mungkin waktu itu. Alhamdulillah. Konser sama, cuman kan pembebasan lahannya 50 M. Masih kurang banyak. Luar biasa. Boleh nggak kita request satu surat pendek atau berapa ayat? Saya kasih ceramah sedikit bahasa Inggris, habis itu ada ayat-ayat sambil terjemahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. All praise is due to Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. We seek for his help. We seek for his forgiveness. And we seek for his forgiveness. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. And also we seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evils of ourselves. Wa min sayyiati a'malina. And we also seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala
from the evils of our deeds. May yahdihillahu fala mudilla lah. Whoever Allah give, no one will be able to mislead him. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. And whoever Allah mislead, no one will be able to guide him. Shalla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. I swear that Allah is the only one God and Muhammad is his messenger. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Oh Allah, send our salawat and salam to our blessing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, and also his family, his companions, and whoever obeys his guidance until Yawm al-Qiyamah. Allahumma amin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu, all you who have believed, ittaqullah haqqa tuqatih, fear Allah as he should be feared. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, and do not die except as a Muslim. And Allah subhanahu wa ta'ala says in another surah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladhina amanu, all you who have believed, ittaqullah, fear Allah. Wa qulu qawlan sadida, and say what is right. Lakum a'malakum, Allah will bless all of your deeds for you. Wa yaghfir lakum dunubakum, and also Allah will forgive all of your sins. Wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah, and whoever fears Allah and whoever obeys Allah and his messenger, faqad faza fawzan 'azima, has truly achieved the great attainment from Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, my brother and sister in Islam, Allah give us the biggest hidayah, the biggest ni'mah in this world. This is ni'mah, ni'matul iman. Alhamdulillah, we have to thankful to Allah subhanahu wa ta'ala in every day, in every time in our life, by doing the ma'ruf and avoid the munkar, insyaAllah. Allahumma amin. Semoga Allah semua berikan kita kekuatan dakwah, senantiasa istiqomah di atas jalan dakwah, bisa terus mengingatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan manusia daripada kemungkaran. Allahumma amin. Muhammad. Wajib. Saya teman-teman sekalian ya, kalian perlu belajar bahasa. Ya, bahasa Arab itu lughatul jannah. Tapi kalau bahasa Inggris, lughatul dakwah. Masya Allah. Jadi orang dengan bahasa Inggris, insya Allah dia bisa bergerak ke seluruh dunia. Hari ini difahami, dimengerti di seluruh dunia. Ya, jadi teman-teman jangan malu kalau kalian untuk praktis untuk ngomong Inggris, ngomong bahasa apa saja, bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepang. Nah, pelajari itu dengan niat dakwah ke seluruh dunia. Nah, sekarang lihat nih, adik kita Syekh Muhammad Rashid, dia di New York sekarang menjadi ulama di sana. Nah, sekarang jadi pemimpin apa jabatan baru antum? Direktur Akademi Bahasa Arab dan Tahfidz Quran. Sama alhamdulillah sekarang dapat bantu imam di Masjid Al-Hikmah New York. Dan yang lebih ajib lagi, Rashid sekarang memang sedang mencari pendamping hidup kan? Masya Allah. Kalau sudah datang jodohnya, Ustaz. Kalau ada, Allahu Akbar. Insya Allah. Ini ribuan jutaan orang Indonesia siap menunggu lamaran daripada Rashid. Kok bisa ini tinggal di New York teman-teman sekalian ya. Beliau tinggal di New York, beliau hafiz Quran, Qori, dan beliau mengajar di satu pondok pesantren di New York. Pondok pesantren Nusantara. Ya, Madrasah Nusantara. Itu
pondok pesantren pertama di negeri Amerika. Subhanallah. Masya Allah. Rashid, nanti antum kabar-kabar ya apa perkembangan dakwah di Amerika. Kalau ada berita orang-orang Amerika masuk Islam, antum kalau bisa dipublish Baik, insyaallah. akan kita sampaikan kabar gembira ini. Karena hari ini ketika kebaikan-kebaikan tidak diviralkan, maka kebatilan-kebatilan yang viral. Ya, ketika ahlul haq malu menyebarkan kebaikan, maka ahlul batil yang bersemangat menyebarkan keburukan. Nah, maka kita nggak usah ketakutan, aduh ria nanti tidak ada. Ya, sekarang kita ada zaman sosial media, banyak orang dapat hidayah di sosial media, banyak orang masuk Islam di sosial media, banyak orang yang juga tersesat di sosial media. Nah, maka kita berperang dengan orang-orang sekarang nih, perang mereka dengan kufur, dengan sekufur, dengan seimbang. Kalau dengan pedang, dengan pedang. Kalau dia perang dengan tangan kosong, kita lawan tangan kosong. Hari ini mereka perang dengan media, kita lawan dengan media. Meskipun media itu mereka yang buat, kita gunakan senjata yang mereka buat untuk memerangi mereka. Nah, dengan budaya. Nah, maka saya terus share Rashid, antum melihat anak nggak pernah lepaskan pakaian sunnah ini, bukan sok-sokan, tidak. Saya cuma pengen melihat, mudah-mudahan ada orang-orang non-muslim yang melihat, kemudian dia tertarik dengan Islam, kemudian dia bertanya, kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Nah, ataupun orang-orang Islam yang jauh dari agama, dia lihat pakaian kita, yang tadi mau maksiat, tiba-tiba dia terfikir untuk bertaubat. Jadi di dunia ini, Syekh Rashid, kita tidak akan tahu siapa-siapa yang dapat hidayah asbab kita. Tapi nanti di akhirat Allah akan perlihatkan siapa yang dapat hidayah gara-gara kita, dan siapa yang murtad gara-gara kita. Nah, maka teman-teman sekalian, perbaiki diri. Ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, almarhumnya di Rawin, Pakistan. Dulu kan Imam Samsi belajar di Pakistan. Ya. Dia katakan 3 syaratnya menjadi da'i. Yang pertama, bol mitahu. Nah, nanti antum sampaikan nih bahasa Urdu nih. Imam Samsi Ali dia fasih, dia ahlinya bahasa Urdu. Karena bertahun-tahun di sana. Lisan yang manis. Kemudian dil naramu, hati lapang, hati harus lapang. Yang ketiga, dimak tandahu, kepala yang dingin. Ketika lisan kita manis, hati kita lapang, kepala kita dingin, maka insya Allah kemanapun kita berjalan, jumpa siapapun, semua mata akan mencintai kita. Ya, Masya Allah, Allah telah lihatkan antum memiliki lisan yang manis, hati yang lapang, tawadu, mau ikut live dengan saya tiap hari nonton, itu sebuah kebaikan. Banyak orang yang sombong. Banyak orang yang kadang-kadang, ngapain aku harus live dengan dari Sulaiman, followersku lebih banyak, aku lebih alim. Banyak begitu. Ya, dari Sulaiman. Tapi nggak apa-apa. Ya, Anda lihat antum ada sifat, ada kebaikan-kebaikan. Saya hanya berdoa semoga Allah hantarkan istri yang solehah buat Rashid. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak kaya raya, nggak apa-apa asal solehah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan teman-teman nih, menjadi suami, ya ada hafiz Quran, soleh, sudah waktunya dipetik. Nanti bahaya nih kalau udah matang nggak dipetik, jatuh nanti bahaya. Allah Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Doanya Ada- Ustaz, semoga ada- Allah. Jika ngislamin orang, Gimana Ustaz? ada pengalaman selama di Amerika ngislamin orang bule, ada nggak? Cerita dong. Masih belum Ustaz. Kita belum, kalau saya belum pernah ngislamin, cuma beberapa kali ikut Ustaz Syamsi, dampingin beliau ketika ada acara pengislaman, syahadat. Kemudian beberapa kali diajak bertemu dengan Rabi Yahudi, dengan pastor, kita komunikasi, diskusi tentang Islam, bagaimana Islam di Amerika, bagaimana prospek Islam ke depan. Karena sebenarnya kita dengan orang Yahudi kalau di Amerika itu kita sama-sama minoritas, jadi punya chemistry yang lebih. Makanya Imam Syamsi Ali menulis buku Sons of Abraham, anak-anak keturunan Ibrahim. Nah, itu salah satu buku beliau yang banyak Saya- ya. Saya ada baca. Jadi, Cak Rashid, Ana termasuk orang yang dapat hidayah gara-gara ngobrol sama Yahudi. Jadi saya di Bali dulu berteman dengan satu orang Yahudi, namanya Zion Cohen. Dia tinggal lama di Amerika, punya paspor di California, dia punya paspor Amerika, sehingga dia bisa masuk Indonesia. Dan dia yang menyuruh saya belajar Islam. Dia bilang, "It's for you, brother. Islam is good for you." Nah, jadi Yahudi ini, mereka mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Ayo. Jadi
mereka kalau kita ajak bicara tentang agama, bahkan mereka lebih paham. Saya takjub ketika dia bercerita tentang kisah Rasulullah. Karena kisah yang dia ceritakan versi Zion ini lebih detail daripada Sirah Nabawiyah yang saya baca hari-hari. Jadi dia mempelajari nasabnya Abdullah jauh. Dan dia katakan waktu Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu seorang wanita Yahudi, melihat ada nur kenabian di wajahnya Abdullah, ayahnya Rasulullah, dan dia pengen dinikahi oleh Abdullah. Tapi kata ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah, dia katakan nanti aku balik lagi ke sini, aku nak ada urusan lu sebentar. Dan waktu itulah beliau menikah dengan ibunda Aminah. Nah, ketika telah menikah, nur kenabian telah masuk ke rahimnya ibunda Aminah. Dan Abdullah, ayahnya Rasulullah, datang lagi menemui Yahudi tadi. Ternyata dia sudah tak nampak lagi nur tadi. Saya dengar cerita ini dari Yahudi. Dan saya nggak pernah dengar cerita ini dari ustaz-ustaz. Jadi benar-benar orang-orang Yahudi, mereka mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Mereka bukan orang-orang tersesat, mereka orang-orang yang menolak. Bukan dolin, tapi maghdu. Jadi mereka itu kalau kita ajak ngomong agama bisa nyambung. Beda dengan Nasrani dalam Al-Fatihah dikatakan mereka itu memang nggak tahu bahwasanya setelah Nabi Isa akan ada lagi Nabi. Salah paham. Tapi nanti insya Allah saya yakin, saya pernah mendengar bahasan tafsir dari para guru saya, nanti sebelum hari kiamat nanti, Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan ke dunia, memiliki misi besar. Yang pertama, mengabarkan kalau dia bukan anak Tuhan. Yang kedua, mematahkan salib-salib itu ya maksudnya kan. Kemudian yang membunuh babi-babi. Babi semua mati kita yang Nabi Isa turun. Nah, terus misi yang terbesarnya membunuh Dajjal. Jadi sebentar lagi Islam pasti akan berjaya. Muhammad Rashid, antum menjadi salah satu pemain insya Allah ya. Jangan jadi penonton. Allahumma amin. Allahumma amin. Orang yang tersenyum melihat antum, ini arahan dari saya nih, eksekusi langsung. Bisikkan di telinga dia. If you become a Muslim, I promise you heaven. I promise you heaven. Allahumma saya amin. Itu kalau Allahumma amin. Syekh, Islam orang di Bali tidak pernah dengan perdebatan. Tapi dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Sampai ada satu orang yang keras hati. Ada teman saya punya cewek. Dia punya cewek orang Latina, orang Venezuela, orang Venezuela. Cewek dia orang Venezuela, tapi cowoknya ini Muslim. Cowoknya ini Muslim, keturunan Arab juga, tapi bule juga. Jadi suatu hari ketemu saya di Bali, saya bilang, kenapa kamu tidak menikah? Dia bilang, my girlfriend don't like Islam. Cewek saya nggak suka Islam. Saya bilang, mana fotonya? Lihat, dia fotonya. Oh, suruh panggil dia ke sini. Kami lagi makan di satu restoran di Denpasar, maka dia telepon ceweknya dia, orang Venezuela tadi. Nah, dia datang, terus dia sudah bilang, percuma Sulaiman, percuma, tidak mungkin dia mau. Dia bilang, aku nih, kata orang Arab tadi ya, yang teman saya namanya Mehdi. Dia bilang, aku aja yang orang Arab, tidak bisa menjelaskan Islam ke dia, apalagi kamu. Terus saya bilang sama dia, tenang aja sih, tidak akan jelaskan Islam. Panggil dia, kenalkan sama saya. Nah, ketika cewek tadi datang, memang cantik, tapi umurnya 40 tahun. Dan si Mehdi ini, teman kita ini yang orang Arab tadi, nama negaranya saya lupa. Tunisia, orang Tunisia. Terus dia umur 25 tahun. Pacarnya orang Venezuela, non-muslim, umur 40 tahun. Terus saya bilang sama dia, mana dia? Datanglah cewek tadi, bule, seksi pakaiannya semua. Kita di restoran, terus dia duduk, saya langsung senyum, berikan senyuman terbaik. Saya bilang, how are you sisters? Apa kabar? My name is Dari Sulaiman. Nah, maka disebutlah namanya, saya lupa nama dia. Tapi ada video di YouTube nih. Video dia, proses dia menikah dan syahadat ada di YouTube. Terus saya bilang sama dia, sisters, I'm Dari Sulaiman, artist painter. Aku seorang pelukis. Nah, karena saya seorang pelukis, saya bisa membaca wajah orang. Saya bilang, saya bisa membaca wajahmu. Wajahmu dengan wajahnya Mehdi ini, ada garis-garis kesamaan. Looks like, your face looks like similar. Oh, are you sure? Yes.
you very beautiful, and Mehdi very handsome. Masya Allah. Senang dia, senangkan hati dia cara dakwah ni. Tidak ada kita bicara Islam. Tidak ada. And I hear you 40 years old. Yes. And Mehdi 25 years old. Now is the best time for you to marry. Because Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. Yeah? He married his wife, our mother, Khadijah Al-Kubra radiallahu anha, when Khadijah is 40 years old and Prophet Muhammad 25 years old. This is the best time. You don't need to wait. The best time. Today is the best time. Ya, I'm a scholar in Islam. Aku ni ulama di Islam. Dia bilang kan, I can marry you in Islamic way. Aku kan nikahkan kamu in Islamic way. It's very easy, very easy. You can help us? Yes, yes, I help you. No worries, ya. Di restoran itu, saya bilang, now I will teach you one password. With this password, I promise you happiness. Dengan kalimat ini, I promise you happiness. Aku janjikan kau kebahagiaan. I promise you heaven. 1000%. Look at my eyes. You know, you say, look at my eyes. I never lie in my life. I don't like to lie. This is promise from Prophet Muhammad. Man who never lie in his life. Terus, dia bilang, are you sure? Yeah, I teach you. You following me. Okay? Ashhadu, Allah, ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bilang, now you are Muslimah. You are my sister now. Wow, so easy. Yes, so easy. Easy, sister. Easy. Easy. Now you are Muslimah and now I will marry you. I invite you. You don't need to spend your money, even one rupiah, $1. No. Okay? Everything I prepare for you. You just come to my house. I prepare for you everything. Terus malam itu, dia ijab kabul, dia menikah, dia bilang apa? Oh man, I never see. Aku nggak pernah orang who have faith, yang punya keyakinan like you. I speechless. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang, no argue, no debat. I promise you happiness. Now, you are Muslimah. First step you did already. And another step, you learn until die. Like me, I still learn. I still learn Islam. To become a Muslim is very easy. And now you're Muslimah. And now you're husband and wife. You're not girlfriend and boyfriend. Sekarang udah punya anak dia. Allahu Akbar. Jadi, dakwah Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Dakwah itu mudah. Nah, jadi sangat sayang, beribu kali sayang, kalau kita tinggal di negeri majority non-Muslim. Kita minority di sana. Tapi kita tidak ambil kesempatan. Saya, alhamdulillah, saya punya guru dakwah. Itu orang Amerika. Dia orang Boston. Namanya Syekh Abdul Badi. Mungkin you know. Abdul Badi ini tablik, dia udah tua. Dia pelukis juga. Dia pelukis famous di Boston. Dan waktu di Bangladesh, saya keluar bareng dia dengan satu orang Asim Muhammad. Asim Muhammad ini petinju kelas berat Amerika. Berkulit hitam. Dan dia Islam ke ribuan orang. Sebenarnya saya tanya bagaimana. Dia kata ceritanya mudah saja. No debat. You just explain about Islam 5 minutes. If they want to talk, you give them the time 5 minutes. Kau berikan dia waktu 5 menit juga bicara. Tajuk di YouTube cerita tadi ada tuh dari Sulaiman mengislamkan, menikahkan orang bule. Itu judulnya mungkin. Coba ketik aja. Itu kejadian mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Video YouTube itu 10 tahun yang lalu. Nah, jadi Ustaz Rashid, setelah saya belajar dakwah dengan Asim Muhammad tadi, dengan Abdul Wadi, itu dia 2 hari di Bali. 2 hari dia di Bali. Ya, itu Asim Muhammad mengislamkan 20 orang. Setiap ketemu orang, tak eksekusi syahadat. Terus saya tanya sama dia, hey, brother, how about maintenance? Bagaimana dengan merawat dia? This is not your business. This is the responsible of Allah. Mayyudrilhu fala hadiyalah wa mayyudrilhu fala hadiyalah. Ya kan ayat dibaca tadi. Kalau Allah kehendaki hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau ada yang berikan sesat, ada yang bisa beri hidayah. Oh ya? Iya, just your business. Kamu jangan hanya dibilang, jangan hanya memikirkan bagaimana cara merawat mobil, kamu nggak jadi beli mobil. Ayo. Beli dulu mobilnya. Setelah itu mau kerawat kalau nggak ada urusan. Islamkan diri dulu,
Setelah Islam dia mau murtad lagi urusan dia. Yang penting urusan kita, tanggung jawab kita setiap ketemu. Dan usahakan Ustaz, jangan berdebat, jangan di depan orang banyak. You talk 4 eyes. Kamu bicara 4 mata dari hati ke hati. Dan seluruh orang-orang itu, orang kafir, ruhnya merindukan Allah. Karena alastu bi rabbikum al-A'raf 172, Allah pernah bertanya kepada seluruh ruh, termasuk ruhnya Fir'aun, apakah aku Tuhanmu? Dan semua bersaksi, betul ya Allah, Tuhan kami. Jadi kalau kita sampaikan nama Allah kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, agnostik, semua orang-orang yang mengaku tak punya agama, itu dia seperti flashback. Dia kayak, oh, di mana aku? Iya, aku pernah dengar kali nama ini di mana ya? Dulu dia pernah mendengar nama itu di alam roh. Ustaz Rashid, Masya Allah. Boleh Ustaz Rashid saya request ayat Al-A'raf 172, Ustaz Rashid. Al-A'raf ayat 172. Kayaknya satu makro lebih bagus, Ustaz. Ya, tafadhol, Ustaz. Nih, ayat ini itu mengingatkan kita semua bahwasanya kita dulu pernah dimintai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kita sudah lupa, tapi besok kalau kita di akhirat, kita semua akan ingat kembali ini. Ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah aku Tuhanmu? Nanti kita akan mengatakan, qalu bala syahidna. Ini ayat surat Al-A'raf ayat 72. 172. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Dengan Ustaz dengan suara antum deh, Syekh. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Antum saya diberikan nikmat suara yang indah. Doakan nanti saya bisa jadi qori juga. Sekarang ini suara masih buat nyanyi aja, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustaz, luar biasa antum, Ustaz. Antum tetap istiqomah ya. Mudah-mudahan nanti kita live lagi. Kita punya cerita Islam. Insyaallah. I know you know. Do it, brother. You can do. Ya. Antum target. Salam doakan dia, datangi rumahnya dia, ajak dia minum kopi, bicara 4 mata dari hati ke hati. Lukis hatinya dengan la ilaha illallah. Insyaallah Pak, dia Syekh Rashid dia tidak akan menolak. Saya belum pernah jumpa orang yang marah ketika didakwahi. Bahkan saya pernah ketemu satu orang Australia pemain surfing di restoran. Saya duduk di restoran, dia ngelihat pakai ujung mata, dia lihat, pas saya lihat dia ngalihkan pandangan, dia lihat pandangan. Wah, saya bilang ini bule salah, ketakutan. Dia ketakutan lihat saya kan, lalu saya datangi dia. Anak datangi dia, saya bilang, hey brother, where you from? Dia bilang Brisbane, Australia. Oh, excuse me, maaf, katakan, you don't need to worry, brother. Don't scare to me, I'm Muslim. My name is Sulaiman. Yeah? No, I'm not scared to you, but yeah, I think you Taliban. I think you. Dia bikin. Dia bilang, no, I'm Taliban, ya student. Taliban is mean student. Taliban itu artinya pelajar ya. Everyone is student. Until die we learn. Terus saya bilang sama dia, do you believe in Allah, brothers? You know Islam?
Langsung ngomong aja, dia lagi di kasir, dia nunggu makanan di pesan take away kan. Dia bilang, no, I'm atheist, I don't believe in God. Dia bilang, aku atheist, I don't believe in God. Oh, kita bilang, wow, unbelievable, brother, ajib. Huh? This is, you don't believe in God. It's good, very good. You're very good. For me, you half Muslim already. Bagi saya, kamu tuh udah 50%, 50% Muslim. How come? Dia bilang, how come I be 50% Muslim? Because in Islam we believe in full sentence, La ilaha illallah. La ilaha is means no God, illallah except Allah. But half sentence you read already, you believe already. Allahu Akbar. Saya bilang separuh kalimat kamu sudah percaya. Nah, just you need half more, and I will to you. I give you present. I give you present. Saya bilang, aku kasih kamu hadiah. What brother? What brother? Saya bilang, dia masih nggak pakai baju, pakai papan surfing kan? Saya bilang, panggil sama waitressnya, mbak sini mbak, minta kertas. Can you read it? Can you write? I want to see your handwriting. You can write in English way. Ditulis hadu, alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Terus di kertas itu ada tulisannya dia. Can you read it? Terus dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. This is certificate for heaven. I promise you heaven. You keep this. This is mantra for you. This is present for me. I promise you heaven. Tahu nggak dia bilang apa? I went around the world, brother. Aku udah keliling dunia. I never see people like you. Aku nggak pernah lihat orang seperti you. Very good. You very good. Why? Because you give me heaven. Allahu Akbar. Give me heaven, Masya Allah. Jadi saya rasa semua orang merindukan dakwah. Semua orang menunggu dakwah kita. Cuman kita we don't have confidence. Kita tidak yakin dengan agama kita. Itu masalahnya. Basirah itu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Basirah. Saya dengar dari satu orang mufti ulama dari Australia. Dia bilang basirah itu mean full confident. Basirah itu ala basirah dengan hujah yang nyata, dengan keyakinan yang sempurna. Ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Jadi hari ini umat Islam sudah tahu tapi tak yakin. Dia beriman tapi tak yakin. Yakin itu setingkat di atas iman. Yakin itu setingkat di atas iman. Nah, jadi Syekh Rashid, mudah-mudahan hari ini antum berjumpa dengan saudara kita non-muslim yang ada di Amerika, di New York. Antum mata, nanti antum kasih hadiah ke Ali, Syekh, Imam. Hari ini ada 10 orang masuk Islam. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti antum ya akan membuat cerita seperti Imam Samsi Ali telah mengislamkan ribuan orang di Amerika. Allahumma amin. Bahkan mungkin juta orang. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Udin Chisti, seorang ulama tarekat Chistiyah, itu mengislamkan 9 juta orang dengan tangannya di Pakistan, India, Bangladesh. 9 juta. Wali Songo mengislamkan satu daratan, Jawa. Syekh Burhanuddin mengislamkan Sumatera. Sekarang Syekh Rashid akan mengislamkan satu New York, insyaAllah. Takbir! Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahumma amin. Good looking, antum orang yang baik akhlaknya, pandai bicara, saya yakin antum bisa. InsyaAllah. Tunggu New York, kita sama-sama, kita datangi setiap gang-gang yang ada, kita jumpai semua anak-anak pang yang ada di sana, kita ajak masuk Islam. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid Baitur Rahman selesai dan hari ini ada donasi. Ada donasi. Amin. Masjid, mudah-mudahan ada yang menyumbang satu halaman Al-Quran 10 juta, ada yang menyumbang setengah halaman 5 juta, seperempat halaman 2,5 juta, ataupun 1 juta, ataupun 100.000, ataupun 50.000. Oke? Sudah waktunya istirahat, jam 8. Saya Muhammad Rashid. Allah, sampaikan salam saya ke Imam Samsi Ali. Siap, amin, siap insyaAllah. Ustaz sehat-sehat terus, semoga tetap istiqomah, Allah jaga. Allah muliakan antum, Allah berkahi antum, Allah mudahkan seluruh urusan dakwah, Allah berikan istiqomahan, kekuatan, keimanan, ketakwaan, kesehatan, insyaallah ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.